Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, mari kita simak tausiah pagi yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bambang Subagio. Kepadanya kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'atini mahabbataka marifatak. Alhamdulillah kita semuanya insyaallah pada pagi hari ini masih diberikan ketetapan iman, Islam dan ihsan, diberikan perpanjangan umur, diberikan kesehatan, diberikan berbagai nikmat yang banyak yang senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau, menjadikan Islam sebagai asas berpikir, menjadikan hukum-hukum syara sebagai tolak ukur perbuatan kita. Semoga kita ditetapkan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang insyaallah Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian ya, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya sampaikan bahwa bukan ustadz ya. Kebetulan jurusan saya bahasa Inggris ya, tapi belajar. Saya niati untuk belajar. Jadi kalau yang SPDI mestinya SPDI yang maju. Pak Baim, Pak Rizky dan sebagainya. Tapi saya kebetulan jurusannya bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalau keluar banyak bahasa Inggrisnya ya dimaklumi kan ya. Nah, kemarin saya membahas tentang waktu karakter itu ya, 1 minggu itu. Tolong jangan ngobrol mas, jangan ngobrol. Saya paling tidak suka kalau saya ngomong ngobrol. Oke. Didengerin ya, biasa untuk mendengarkan. Karena pendengar yang baik itu nanti akan menjadi pembicara yang baik. Sekali lagi, hari ini saya membahas tentang tujuan hidup manusia. Kalau kemarin masalah akidah, itu kita bahas sampai detail di ruangan kelas khusus ya. Selama 1 minggu, itu kita bahas tentang akidah. Sekarang masuk ke akidah 2. Kemarin kita bahas akidah 1, sekarang masuk akidah 2. Akidah 2 itu adalah berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Jadi kalau dikatakan tujuan hidup manusia untuk apa, itu masuk materi akidah 2 yang pernah saya pelajari gitu ya. Nah, pasti kalau ditanya tujuan hidup manusia itu apa, itu pasti jawabannya macam-macam. Manusia pasti ditanya itu nggak ada yang jawabannya itu sama. Ada anak-anak ditanya tujuan hidupmu apa misalnya. Contoh satu aja, satu ya. Mas ini, coba tujuan hidupmu apa? Jawab aja. Bagian orang tua. Tujuan hidupnya bagian orang tua. Kalau ditanya tujuan hidupnya semuanya macam-macam. Pertama, membagian orang tua. Ada yang lain? Yang lain ada tujuan hidupnya apa? Bantu orang lain. Oh, bantu orang lain. Ada ya, tadi udah 2 ya, bantu orang tua, bantu orang lain. Jadi kemarin itu saya coba survei ini. Anak-anak coba surveinya namanya Bambang Survei. Namanya Bambang Survei. Saya survei coba tanya orang-orang gitu ya, keliling-keliling tujuan hidupnya apa gitu. Ternyata apa? Saya catat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi kerja, Bu, tujuan hidup sampean apa sih? Yuk golek duit toh mas. Jadi tujuan hidupnya pertama cari makan. Banyak itu survei yang tujuan hidupnya tanya apa? Cari makan. Susah cari duit ya, tujuan hidupnya cari duit tuh gitu ya. Terus cari lagi ya, temu orang lain tak tanya lagi nih. Ini saya survei beneran ini. Tujuan hidup sampean apa? Untuk cari kekayaan. Tadi cari makan, berarti nggak bisa makan, hidupnya pas-pasan itu. Kalau hidupnya pas-pasan, tujuan hidupnya apa? Cari makan. Yang sudah makannya banyak gitu ya, makannya banyak. Saya makannya banyak juga nih. Makanya kalau dilihat orang itu tujuan hidupnya itu bisa ketemu dengan cara dia ngajak. Kalau hari ini bilang gini, kita mau makan di mana? Itu orang kaya itu. Kalau kita mau masak apa? Nah itu berarti pasti nyari. Kalau kita ada yang dimakan nggak hari ini? Berarti susah itu ya. Kalau yang politikus ya mau makan siapa? Beda lagi ya. Jadi tujuan hidupnya apa? Yang kedua mencari kekayaan. Survei ini ya. Perhatikan survei ini, benar-benar survei ini ya. Yang ketiga untuk bersenang-senang.
Ya, ketemu turis itu, ketemu turis tak tanyain, what is your purpose, what is your aims, tujuan hidup mau apa? Dealing with this life, what is your purpose? Tujuannya apa? Make my life happy. Tujuannya adalah membuat hidup saya bahagia. Pokoknya senang-senang. Ada lagi yang masih bujang dan gadis, itu tanyain juga itu. Tujuan hidup sampai apa itu? Di kantor itu tanya ini, tujuan hidupnya apa yang masih bujang gadis? Katanya untuk menikah. Jadi tujuan yang masih gadis, bujang itu untuk menikah. Tujuan untuk yang lain apa? Untuk menjadi orang terkenal di dunia, itu orangnya kaya. Yang keenam, untuk menguasai dunia, ini yang sering nonton film Naruto. Menguasai dunia. Ini yang senang baca Quran, senang ibadah, tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Wah ya, gak keren tujuannya. Yang delapan, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia. Bahasanya agak keren nih. Untuk memakmurkan dunia, ini Naruto lagi ini ya. Untuk mencari ridho Allah. Wah. Itu semuanya ada yang benar apa ada salah? Ada yang benar apa ada salah itu tujuan itu? Semuanya kalau masih ditanyakan kepada tujuan manusia, menggunakan akal manusia, belum tahu informasi yang benar, pasti jawaban semua itu relatif. Tidak benar juga tidak salah. Relatif. Ngapa relatif? Karena kita belum mencari jawaban. Yang pasti benar itu apa? Nah, kemarin akidah sudah kita bahas ya. Untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai Tuhan itu sudah kita buktikan. Nggak usah bahas lagi di sini. Karena akidah tingkat 1, sekarang akidah tingkat 2. Maka manusia memerlukan jawaban yang pasti benar. Semua jawaban tadi, hasil survei tadi adalah bersifat apa? Bersifat apa? Subjektif, bersifat relatif. Belum tentu benar, belum tentu salah. Maka manusia, contoh gini, orang Jepang itu saya cerita anak-anak. Kakak saya kebetulan di Jepang itu agak lama dulu, 7 tahun di Jepang. Kuliah di sana 7 tahun, kemudian saya tidak. Saya tidak, beda ya. Jadi kuliah di sana 7 tahun, cerita di sana di Jepang. Ketemu orang yang super terkenal di Jepang itu. Bukan ketemu, ada cerita di Jepang itu orang terkenal. Dia tadinya bisnisnya biasa-biasa aja. Biasanya kalau orang mau bisnis, mau bagus itu, dia manajemennya harus bagus. Makanya apa? Tidak cukup hanya mengandalkan keyakinan, tapi dia harus bagus memanagenya. Contoh misalnya apa? Bisnis properti. Agak keren dikit, jangan cuma bisnis kanting, bisnis properti gitu ya. Nah, bisnis properti itu kalau sudah syariah, sesuai dengan meninggalkan riba, jaminannya juga dia bukan barang yang dijaminkan, barang yang lain, sudah pokoknya sesuai dengan bisnis Islam. Apakah pasti sukses? Belum tentu toh, bisa jadi bangkrut. Mana? Kalau dilihat ada wilayah akal. Ada wilayah akalnya, manajemennya harus benar. Orang yang membeli dilihat dulu. Kalau punya duit aja enggak mau beli ngangsur, biasanya sebulan bisa ngangsur, 2 bulan bisa ngangsur, 3 bulan bisa ngangsur, 4 bulan enggak ngangsur, 5 bulan enggak ngangsur, 12 bisnisnya bangkrut. Makanya apa? Harus dipercaya orang yang beli tadi juga, diseleksi. Nah, ternyata orang Jepang itu sukses, punya kendaraan, punya mobil, rumah sudah mewah, bisnis juga. Setelah bisnis sukses, pengen kaya lagi. Ternyata apa? Perusahaannya tidak ada di dalam negeri, di luar negeri ada semuanya. Sampai di Indonesia, di ujung semuanya ada. Dia pengen kaya lagi, super kaya. Akhirnya dia stres. Setelah kaya, top-topnya kaya. Kalau kita itu nggak biasa kaya, makanya ribut juga itu. Ditanya tujuan hidup sampai apa? Masih biasa-biasa aja, karena nggak pernah kaya. Pak Bahim tujuan hidup apa? Sampai Bahim boleh duit loh, itu karena apa? Belum kaya banget. Orang sudah kaya itu apa? Gak cari duit lagi. Semuanya di ujung dunia itu ada perusahaannya. Coba Jepang itu, yang punya perusahaan Honda ya, di Indonesia ada, di Jepang ada, di Amerika ada, semuanya ada. Ditanya tujuan hidupnya itu apa? Dia sudah lewat, saya sudah mencari kekayaan, sudah cukup kaya, gak ada yang lain. Akhirnya apa? Cuma satu. Ditanya apa? Dengan kekayaan ini untuk apa saya hidup ini? Bingung jawabannya. Akhirnya stres, dibawa ke dokter, diobati nggak sembuh-sembuh, sakit diobati nggak sembuh-sembuh. Setelah ditanya nggak sembuh-sembuh apa? Ternyata dibawa ke ahli psikologi. Ternyata penyakitnya bukan penyakit karena penyakit sakit beneran, tapi kejiwaan. Untuk apa hidup ini sebetulnya? Setelah mengalami puncak kecayaan, untuk apa saya hidup? Nah, akhirnya sama dokternya disaranin banyak sedekah katanya. Itu di dalam sedekah itu ada kebahagiaan. Gua golek duit banyak untuk sedekah gitu, kayak gitu ya jawabannya.
Ya kalau sedekah ya dari dulu ngapain saya kaya gitu, gitu ya. Itu orang kafir ya, begitu cara berpikirnya itu. Akhirnya apa? Dia stres, akhirnya mati. Ngapa mati? Karena tidak mampu menjawab untuk apa dia hidup di dunia ini. Nah, makanya apa? Tujuan hidup ini perlu jawaban yang pasti benar. Bukan jawabannya Mr. Bambang, bukan jawabannya Pak Baim, bukan jawabannya Pak Hanif, bukan jawabannya siapa-siapa, tapi jawaban yang pasti benar. Nah, pertanyaannya, apa jawaban yang pasti benar itu? Yaitu jawaban kemarin yang Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, demikian tadi ulasan tausiah pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz Bambang Subagio. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.